Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini saya akan memberitahu nih cara untuk instalasi remote. Jadi nanti di sini ada dua tipe untuk remote-nya. Yang pertama GUI, yang satu CLI. Pertama Graphic User Interface, satu Command Line Interface. Untuk GUI nanti di sini saya menggunakan TeamViewer. Pastinya sih nggak mesti TeamViewer doang, di nyata sendiri kalau untuk remote desktop tuh banyak, kayak ada Anydesk, ada Zoho dan lain sebagainya. Jadi teman di sini nanti saya prepare ke TeamViewer. Untuk CLI nya sendiri saya menggunakan SSH. Oke, kita buka dulu toolbox-nya, kita start nih. Sambil saya jelaskan sedikit tentang remote. Ya, remote sendiri simpelnya adalah semisal nih saya punya server di Singapura, lalu saya ada di Bekasi. Untuk konfigurasi apakah saya harus datang ke Singapura? Jawabannya tidak. Saya cukup melakukannya di Bekasi dengan PC saya sendiri, dengan cara saya meremote si PC yang server yang ada di Singapura itu. Jadi saya tidak perlu datang ke Singapura. Misalnya ada masalah, apakah saya datang ke Singapura? Enggak, cukup di depan PC di Bekasi saya remote langsung si server yang ada di Singapura itu. Jadi lebih mempermudahkan kita ya sebagai si admin untuk memanage server-server yang di luar sana, misal di Singapura, di Amerika, di Jepang. Kita nggak perlu datang ke belahan dunia tersebut, cukup dari PC langsung PC kita ya saat ini misalnya di Bekasi, di Jakarta, sejenisnya, langsung depan PC. Yang penting terkoneksi internet, maksudnya itu si server maupun PC saya itu terkoneksi dan bisa diakses dari publik tuh. Oke, ini saya udah masuk nih ke servernya. Sebelum mulai pastikan saja si server sudah terkoneksi internet. Tesnya dengan Bing, Google, ini udah connect internet. Dilanjut, servernya bisa udah internet, tinggal diinstal. Ini kita mulai dari GUI nya dulu ya, berarti saya download TeamViewer dulu. TeamViewer nya di download. Di sini pilih yang Linux. Sebenarnya dia langsung ngedeteksi sih kita pakai sistem operasi apa. TeamViewer for Linux ini ada beberapa tipe, ada yang Ubuntu Debian, ada yang Red Hat, CentOS Fedora, ada yang other system. Nah, karena saya di sini menggunakan OS Debian, maka saya pilih yang ini. Dan pastikan juga nih ada 32, ada 64 bit. Pastiin saja sesuai dengan si servernya. Kan saya 64 bit. Jadi sesuaikan sama si servernya. Kalau 32 ya 32, 64 64. Tuh, mantap juga prosesor Core i5. Oke, download Debian-nya. Ini saya download yang 64 bit. Di save. Bisa sih dia langsung naruh di download. Coba dicek di download. Oh, ini udah ada. Nah, sekarang tinggal diinstal. Minimase salah. Minimase gini, sorry. Biasa temanya Mac saya biasanya di kiri, ini di kanan. Untuk konfigurasi dan sejenisnya itu biasanya saya di Linux itu ada dua tipe. Pertama tuh tipenya itu tipe user ya. Di sini ada yang $, nih. $, ini user biasa. Kalau udah ada pagernya, terus salah password nih. Benar salah password. Tar dulu.
kalau udah ada pagarnya ini berarti dia udah root, udah direktori paling atas lah. Masuk dulu ke direktori downloadnya. Direktori download tuh ada di mana? Di sini. Oh, ada di sini. home/home/winner/set-download. Masuk ke situ. Perintahnya dengan cd change directory download ls. Ada nggak TeamViewer? Oh, ini udah ada. Ini yang kita install. Installnya gimana? Cukup kita dpkg mini TeamViewer. Tunggu sampai instalasi selesai. Ini biasanya masalah dengan dependensi. Oh ya, sedikit peringatan sih, yang sering dihadapi oleh sysadmin Linux itu simpelnya ini nih, terjebak di dunia dependensi. Dependensi itu apa? Dependensi kan artinya kan dia file yang membutuhkan file lain. Maksudnya apa? Kayak misalnya gini, saya mau install TeamViewer, saya tuh butuh file lainnya untuk menjalankan itu. Maksudnya apa? TeamViewer tuh butuh dependensi KTE 5 TeamViewer. TeamViewer tuh butuh file apa tuh butuh file apa lagi. Jadi dia kayak terikat. Jika salah satu file terikat itu hilang, maka dia tidak bisa terinstall. Lantas gimana untuk menginstal kalau file terikatnya itu hilang? Ya, kita install file terikatnya tersebut biar file aslinya bisa terinstall. Itu karena ini dependensinya hilang. Coba saya update dulu nih. Biasanya kalau di update ini dia suka ngecek ada kesalahan apa, terus coba kita upgrade. Nah, dia dibilang nih dependency try unmet dependency, try apt-get install with no packet solution. Nah, dia bilang ini jalanin perintah ini untuk menginstal nih dependensi yang hilang. Diinstal aja. Tunggu sampai proses instalasi dependensinya selesai. 8 second, 7 second, 6 5 4 3 2 1. Ya. Tuh, downloadnya sudah, tinggal diinstal. Tunggu saja sampai proses instalasi selesai. Instalasinya selesai. Habis itu gimana ya? Tinggal panggil TeamViewer. Jadi acep aja, sekarang Sunda acep. Nah, untuk dapat meremote desktop yang kita butuhkan itu adalah ID dan password. Sebenarnya sih banyak sih saya menampilkan ID dan password ini, soalnya bisa disalahgunakan si server saya ini. Kalau misalnya saya lagi nyalain terus tiba-tiba ada yang remote, bahaya juga. Usahakan nih username sama ID ini jangan sampai diketahui orang lain. Terus untuk gimana caranya saya bisa masuk ke server saya yang ini dari PC saya? Ya, saya buka juga TeamViewer. Saya panggil IP-nya berapa? 15657256896. Lalu masukkan passwordnya 1Z9V7P. Login, masuk. Nah, ini apapun yang saya tulis di sini maka akan sama. Tuh, sama. Ini kan server saya. Ini remote-nya. Jadi saya tidak perlu datang ke server saya untuk menjalankan suatu perintah. Cukup lakukan remote, dia
dia terinstall. Tuh, ini kalau si servernya berbasis GUI ya. Kalau berbasis CLI ya tentu saja susah dia untuk di remote desktop seperti ini. Terus kalau servernya CLI gimana? Oh, ini saya close dulu. Proses CLI seperti apa? Biasanya saya menggunakan SSH. Pastikan saja paket SSH-nya sudah terinstall. Biasanya sih di Linux sudah ada SSH-nya. Nah, kalau udah kayak gini udah ada SSH-nya. Cuman untuk dipastikan biasa saya install aja. apt install open SSH. Tadi kalau yang tadi itu SSH client, sorry. SSH open SSH server. Ini baru keinstall. Oke, kalau gini sudah terinstall. Untuk konfigurasinya sebenarnya sih ada, cuma secara default bisa langsung digunakan. Cukup dipanggil saja IP-nya seharusnya ya. Di sini 192.168.1.254. Coba dulu. Cuman tuh sebelum coba, biasanya saya tuh lakukan tes ping dulu. Pastikan saja sudah satu jaringan dengan si servernya 1.254. Bisa. Untuk SSH-nya cukup gini. Yes. Passwordnya. Dia nggak bisa pakai root, kayaknya belum dikonfigurasi. Coba pakai user kedua saya. Masuk. Masuk. Cuman saya nggak bisa langsung masuk menggunakan root, hanya bisa masuk pakai user kedua. User kedua saya kan Twitter, baru bisa masuk. Nah, udah kayak gini saya udah bisa meremote si servernya. Misalnya bohong kali ini mah enggak, terus bisa. Misalnya saya uji coba ya, misalnya saya buat file, bisa touchnya dia, touch misalnya di sini nih, di slice home winner, slice home winners. Salah. Ini nih, gini nih temanya beda antara desktop sama si server, jadi agak bingung saya. Misalnya saya buat touch di sini di slash home winner. Saya cd dulu deh, cd home winner download. Buat coba aja ya. Misalnya data.txt, langsung ada kan. Berarti ini si server sudah saya remote dan saya bisa melakukan apa aja dari jarak jauh. Cuman dia tidak bisa root, akun root. Jadi kalau tadi dilihat tuh saya harus pakai Dwinar dulu baru bisa masuk ke rootnya. Terus gimana caranya biar bisa konfigurasi by root? Ini sih secara prinsip udah bisa digunakan SSH-nya, cuman dia ada beberapa konfigurasi. Dia konfigurasinya ada di sini. Saya sih nggak hafal betul semuanya konfigurasi, cuman beberapa saja yang saya ngerti. Seperti ini port 22, ini port standar dari sebuah SSH. Semua dunia pasti mengetahuinya. Kalau untuk SSH pakai port 22 defaultnya. Kalau mau diubah bisa nggak? Bisa, tergantung si admin yang mau apa. Untuk mengubah port ini saya bilang tuh untuk keamanan. Maksudnya keamanan, soalnya kan semua orang udah tahu nih kalau Linux itu port SSH, bukan Linux itu portnya, port SSH itu 22. Terus user Linux paling tinggi root. Itu udah dua hal yang bisa jadi celah. Port SSH, user, tinggal password. Abis itu server sudah bisa dikendalikan orang lain. Makanya kalau bisa diubah, bisa diubah. Terus yang tadi saya bilang untuk root itu ini nih, permit login root, ini saya yes. Cuman ini keamanan juga sih saya bilang.
bisa jadi celah juga, soalnya dia bisa masuk dari manapun menggunakan akun root. Cuma kalau mau rootnya ditutup, ini pilih no aja. Cuman saya biasa langsung aja saya pakai root sih. Balik lagi ke sysadmin ya sih, konfigurasi mode kayak gimana. Ini saya restart SSH nya, dicoba lagi pakai root. Udah bisa belum? Nah, sudah masuk menggunakan akun root. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini aja. Nanti dilanjut lagi ke tutorial-tutorial lainnya. Akhir kata, ya seperti saya biasa sering katakan, kalau video ini bermanfaat buat kalian, bisa di-share ke teman-teman kalian yang masih belajar sysadmin. Di like kalau mau, terus kalau misalnya ditanya-tanya bisa di komen aja, nanti saya bantu jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.